Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel ini. Cukup lama saya tidak bikin video busuan. Baiklah, busuan saya kali ini tidak berlokasi di seputaran Jogja dan Jawa Tengah, tetapi saya ada di Jawa Barat. Saat ini saya sedang minum kopi di pinggir sebuah situ atau embung di pinggir jalan antara Jakarta dan Bogor. Hari ini hari Rabu di penghujung bulan Desember tahun 2022. Cuaca di sini saat ini bercampur-campur antara cerah, gerimis, dan hujan di beberapa tempat yang berbeda. Hari ini saya ingin mengunjungi sebuah situs bersejarah yang sangat terkenal di Bogor, tapi saya belum pernah ke sana. Situs ini adalah Prasasti Batu Tulis. Saya menggunakan kendaraan roda 2 dengan pertimbangan agar pergerakan saya fleksibel, bisa naik ke bukit-bukit, masuk ke jalan sempit di pedesaan, mengingat biasanya tinggalan sejarah tersebar di perbukitan, bahkan mungkin perlu disambung dengan berjalan kaki. Selain itu, saya juga bisa berhenti setiap saat dimanapun saya ingin beristirahat. Ternyata dugaan saya keliru, teman-teman. Lokasi Prasasti Batu Tulis itu berada di tengah kota, bahkan di tepi jalan raya yang cukup ramai, yaitu di Jalan Batu Tulis nomor 54 Bogor Selatan. Sekilas situs itu seperti rumah biasa. Jika tidak ada papan penanda apapun, tentunya saya tidak tahu bahwa lokasinya ada di situ. Terlihat arus lalu lintas cukup ramai, angkutan kota juga berseliweran, bahkan untuk menyeberang saja susah. Inilah lokasi situs prasasti itu, teman-teman. Di balik pagar hijau dan di bawah cungkup, itulah lokasi situs prasasti ini. Di luar tembok cungkup, sekilas bisa kita lihat terdapat dua kumpulan batu-batu boulder andesit dengan tonggak batu persegi 5 di tengahnya. Sekilas saya mengira ini makam, namun dari penjelasan sumber lain ternyata itu bukan makam, tetapi batu menhir atau batu untuk pemujaan di masa lalu. Masih di halaman luar cungkup terdapat sebaran tonggak-tonggak batu andesit. Dua tonggak tepat berada di depan pintu masuk cungkup, mungkin sebagai gapura, dan satu tonggak menyembul ke atas dari lantai teras cungkup. Ada juga sebuah batu seperti meja dan tonggak pendek berada di belakang tembok cungkup. Masuk ke dalam cungkup, saya langsung melihat batu pipih yang berdiri tegak setinggi orang dewasa dengan guratan-guratan aksara di tengahnya. Inilah batu prasasti itu. Dan di lantai, di depan batu pipih itu, ada 3 buah batu yang saling menyambung menjadi satu dengan batu pipih tegak itu. Pada dinding atas dekat ventilasi cungkup di belakang batu prasasti itu, terdapat papan silsilah raja-raja Pajajaran. Di sebelah kanan batu prasasti itu terdapat sebuah tonggak batu bulat natural berdiri setinggi orang dewasa. Batu ini dipercaya sebagai simbolisasi dari lingga, yaitu lambang kesuburan dalam mitologi Hindu.
Dan di sebelah kanannya lagi terdapat sebuah batu pipih pendek berdiri agak miring. Konon batu ini dipercaya sebagai sandaran untuk duduk bagi penobatan raja. Kembali kepada 3 buah batu di lantai yang berada persis di depan prasasti itu. Di sini ada sesuatu yang menarik, karena pada batu yang di tengah itu terdapat lekuan sepasang telapak kaki yang terbenam pada batu. Sepertinya lekuan itu asli karena diinjak kaki, bukan dipahat menyerupai kaki. Karena saya tidak melihat guratan pahat pada batu itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah isi dari prasasti itu? Yang jelas, prasasti itu tidak ditulis di dalam aksara Latin dengan bahasa seperti yang kita gunakan di zaman modern ini. Namun, ia ditulis di dalam aksara dan bahasa yang digunakan pada masa ketika prasasti itu dibuat. Saya tidak bisa membacanya, mengucapkan, apalagi memahami isi prasasti itu. Anda juga mungkin tidak bisa. Marilah kita mencari tahu pada ahlinya. Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB adalah institusi yang berwenang mengurus cagar budaya ini. Di sana ada para ahli yang bisa menjelaskan prasasti ini. Dari blog BPCB Banten, dijelaskan bahwa aksara yang digunakan dalam prasasti ini adalah aksara Jawa kuno dan berbahasa Sunda kuno. Jadi yang tertulis pada prasasti ini bukanlah aksara Latin dan berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Inggris. Prasasti ini berangka tahun 1533 Masehi atau 1455 Saka. Jadi itu dibuat hampir 5 abad yang lalu, jauh sebelum kaum kolonial Eropa datang ke Nusantara. Prasasti batu tulis ini masih bersifat in situ, jadi dia belum pernah berpindah tempat. Konteks sejarah politik saat prasasti itu dibuat adalah pada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran yang diyakini beribu kota di Pakuan atau Bogor sekarang. Mengikuti Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, terjemahan bebas dari isi prasasti itu adalah sebagai berikut. Semoga selamat. Inilah tanda peringatan untuk Prabu Ratu yang telah mangkat. Dinobatkan beliau dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Beliau dinobatkan lagi dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu D. Beliaulah yang membuat parit Pakuan. Beliau anak Rahyang Dewa Niskala yang telah mangkat di Gunatiga, cucu Rahyang Niskala Wastu Kencana yang mendiang di Nusalarang. Beliaulah yang membuat tanda peringatan berupa gegunungan, memperkeras jalan, membuat samida, membuat Sang Hyang Talagama Mahawijaya. Beliaulah itu. Pada tahun Saka Panca Pandawa ngemban bumi. Dari sebuah blog bernama pojokjabar.com yang dirilis pada tanggal 31 Januari 2022, ditafsirkan bahwa secara umum terjemahan isi prasasti batu tulis itu menggambarkan kekaguman seorang anak, yaitu Prabu Surawisesa, kepada ayahandanya, yaitu adalah Prabu Siliwangi. Prasasti tersebut dibuat oleh Prabu Surawisesa sekitar 12 tahun setelah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi meninggal dunia.
Prabu Surawisesa adalah raja terakhir di kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan, Pajajaran. Demikianlah teman-teman hasil belusuan saya hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas subscribe, share, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video belusuan saya selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu.